Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas praktik Kalkulasi biaya. Perkenalkan, nama saya Agnes Sari, NIM A01323 002. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariam Sinta dengan A013230009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Kristianto dengan NIM A013230119. Saya sebagai Bina Sabangat, NIM 01323004. Di sini yang saya akan bahas, yang pertama ada analisa biaya produk dari CV Uitan. Uitan merupakan brand lokal Indonesia yang tumbuh di Yogyakarta sejak tahun 2015. Perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dan perabotan rumah berbahan kayu ini konsisten menggunakan kayu solid bersertifikat Indonesian Legal Wood pada setiap produknya. Sumber penggunaan dana yang diperoleh Uitan berasal dari modal sendiri dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan seperti yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua peralatan mesin, yang ketiga pembayaran gaji karyawan, yang keempat biaya promosi, dan yang kelima ekspansi perusahaan. Yang kedua ada Benings Clinic, merupakan klinik kecantikan di Indonesia yang dimiliki oleh Dr. Oki Pratama, memiliki 67 cabang dan sedang dalam proses ekspansi ke seluruh Indonesia. Benings Clinic ini dikenal sebagai pusat laser wajah terbaik di Indonesia yang memiliki berbagai macam laser canggih. Biaya yang dikeluarkan dalam Benings Clinic ini yang pertama ada biaya sewa tempat. Benings Clinic memiliki banyak cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Biaya sewa tempat untuk setiap cabang. Yang kedua ada biaya gaji karyawan meliputi tenaga dokter kulit, apoteker, perawat, dan staf administrasi. Yang ketiga ada biaya alat medis dan kosmetik, berbagai alat medis dan kosmetik untuk melakukan perawatannya. Yang keempat ada biaya promosi melalui berbagai media seperti online, media cetak. Dan yang kelima biaya lain-lain seperti biaya listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain yang juga dikeluarkan oleh Benings Clinic dalam menjalankan operasionalnya setiap hari. Selanjutnya, Panasonic adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional Jepang yang memproduksi peralatan listrik dan produk elektronik konsumen. Panasonic didirikan pada tahun 1918 oleh Konosuke Matsushita di Fukushima, Osaka, Jepang dengan nama Matsushita Electric House Works Manufacturing Works. Kantor pusat Panasonic saat ini berada di Kadoma, dekat Osaka. Untuk biaya dari PT Panasonic, yaitu yang pertama ada biaya pembelian atau purchasing cost, yaitu biaya pembelian adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya kualitas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada biaya tetap, yaitu biaya yang besarnya tidak tergantung pada volume produksi seperti biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang keempat ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarnya tergantung pada volume produksi. Perbandingan dengan kompetitor. Yang pertama, CV Uitan dengan CV Mbarbjati atau Kunika Furniture. CV Uitan memiliki produk yang unik. Furniture yang unik meningkatkan estetika dan memberikan karakter khusus pada desain interior rumah, menciptakan suasana yang tidak ada duanya. Yang kedua ada wooden, kayu, yaitu produk-produk Uitan dibuat dari kayu pinus solid berkualitas tinggi yang telah diolah dan dikeringkan untuk ketahanan dan keawetan serta dijamin bebas rayap. Kemudian, semua produk Uitan dibuat oleh pengrajin lokal Indonesia, mendukung ekonomi dalam negeri dan mengangkat kualitas industri lokal. Selanjutnya, desain Uitan yang sederhana dan elegan tidak akan ketinggalan zaman sehingga cocok digunakan dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya, produk Uitan dibanderol dengan harga yang wajar dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan tersedia baik di toko fisik maupun online. Yang terakhir, finishing NC yang digunakan Uitan aman bagi anak-anak, ramah lingkungan, dan mempertahankan keindahan serat alami kayu, menambah kesan natural pada produk. Perbandingan kompetitor dengan Kunika Furniture, yang pertama,
Umur perusahaan tergolong muda, fokus pada produk pintu kayu jati. Umur perusahaan tergolong muda. Kemudian yang kedua, fokus pada produk kayu jati. Yang ketiga, menggunakan material yang berfokus pada kayu jati yang dikenal dengan kekuatan dan keindahan alaminya. Kemudian produk dari Kunika Furniture ini merupakan karya dari desa dan pasarnya belum seluas Uwitan. Selanjutnya, perbandingan antara kompetitor Benings Clinic dengan Derma Express. Benings Clinic mempunyai tempat dan fasilitas yang nyaman dan bagus, alat-alat kecantikan yang canggih dan lengkap, menggunakan pelayanan dengan tenaga kesehatan kecantikan terbaik. Adanya berbagai macam perawatan dari wajah hingga tubuh. Salah satu yang paling terkenal yaitu treatment laser Picosure yang tercanggih dan termahal di dunia. Benings Clinic ini sudah banyak sekali mendapat penghargaan dan gelar klinik kecantikan terbaik. Benings Clinic ini cocok untuk kalangan menengah atas karena harga untuk perawatan di sini tergolong mahal. Derma Express mempunyai treatment Perfect Lift, sebuah metode pengencangan kulit area smile line yang dapat merangsang kolagen sehingga tampak lebih awet muda. Selain itu, juga dapat mempertegas batang hidung. Selain itu, di Derma Express ini memiliki treatment Dermatox dan Derma Filler. Dari segi harga, Derma Express ini harganya lebih terjangkau. Selanjutnya, perbandingan dengan kompetitor Panasonic dan Polytron. Kelebihan dari Panasonic. 1. Reputasi global. Panasonic memiliki pengakuan internasional dan sejarah panjang dalam inovasi teknologi. 2. Beragam produk. Menawarkan berbagai produk dari elektronik, konsumen hingga komponen industri, termasuk peralatan rumah tangga dan sistem energi. Kekurangan dari Panasonic. 1. Harga. Produk Panasonic cenderung lebih mahal dibandingkan produk lokal, sehingga kurang terjangkau bagi sebagian konsumen. 2. Persaingan ketat. Menghadapi persaingan dari merek lain yang lebih agresif dalam strategi pemasaran. Selanjutnya, Polytron. Kelebihan dari Polytron yaitu 1. Harga terjangkau. Produk Polytron biasanya lebih murah dan lebih mudah diakses oleh konsumen lokal. 2. Fokus lokal. Memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia, serta memiliki layanan purna jual yang baik. Kekurangan Polytron. 1. Kualitas. Beberapa produk mungkin tidak sebanding dengan kualitas premium dari merek internasional seperti Panasonic. 2. Inovasi terbatas. Mungkin kurang dalam inovasi dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak sumber daya untuk penelitian dan pengembangan. Studi kasus. Studi kasus yang kami ambil dari PT Panasonic. Ada 2 studi kasus. Yang pertama, permasalahan operasional yang terjadi pada fasilitas gudang ini adalah terjadinya selisih stok bahan baku antara stok sistem dengan stok aktual pada saat stok off-name. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani Marsha Hasna pada tahun 2022, akar permasalahan yang terjadi yaitu operator tidak mencatat barang pada control card dan penyimpanan barang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Permasalahan yang kedua, permasalahan operasional yang dialami PT Panasonic Manufacturing Indonesia pada tahun 2016 adalah terjadinya quality issue dengan salah satu produk dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, yaitu kulkas. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan produksi pada bagian inner kulkas. Dengan adanya permasalahan produksi dalam PT Panasonic Manufacturing Indonesia sangat mempengaruhi hasil dari produk yang dihasilkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk permasalahan yang pertama, mengatasi selisih stok bahan baku di gudang ini meliputi pemberian pelatihan ulang kepada operator mengenai pentingnya pencatatan barang yang akurat pada control card, serta penegakan kembali SOP terkait penyimpanan barang. Selain itu, penerapan audit stok berkala dan penggunaan teknologi seperti barcode atau RFID dapat mengurangi kesalahan pencatatan. Pemantauan dan evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan dalam operasional gudang.
Solusi untuk permasalahan yang kedua, mengatasi permasalahan kualitas pada produk kulkas PT Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2016. Perusahaan dapat melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah pada bagian inner liner, serta memperketat kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Selain itu, memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan mengenai teknik produksi yang tepat dan prosedur deteksi dini juga akan membantu mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.